Nah, ini kita lagi bersama para pegawai di lingkungan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi ini yang jaga di luar. Lagi bahagia. Kita habis berkonsultasi dengan bidang pencegahan sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa efektif, daya guna dan untuk kepentingan warga. Semangat semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih ya, hatur nuhun. Waspadalah, waspadalah. Pada hari kemarin tanggal 19 Mei 2025, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, datangi KPK. Adakah yang ketar-ketir kira-kira? Ini siapa teman-teman ya? Oke ya, kita simak cuplikan videonya terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Hari ini kami kedatangan Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi. Beliau menyampaikan banyak hal terkait langkah-langkah strategis beliau di dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dari pemerintah Jawa Barat. Di mana diantaranya beliau mulai melakukan langkah strategis dengan memperbaiki perencanaan dan penggunaan anggaran yang ada di Provinsi Jawa Barat. Di mana prinsipnya beliau bahwa sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah Jawa Barat ini harus kembali dan bermanfaat untuk masyarakat, baik itu jangka panjang maupun jangka menengah maupun jangka pendek. Dan ini beliau meminta kepada kami dari KPK untuk memastikan bahwa langkah strategis beliau ini yang pertama memang tidak menyalahi aturan, kemudian pelaksanaannya di mana bahwa itu harus ada yang mengawasi. Nah, kegiatan ini merupakan suatu langkah strategi yang kami apresiasi dan kami berharap bahwa apa yang menjadi ide, gagasan, improvisasi dari Pak Gubernur Jawa Barat ini betul-betul membuat langkah perubahan dan kemanfaatan yang real kepada masyarakat Jawa Barat dan sekitarnya. Demikian, terima kasih. Yang pertama, program itu kan gini, kita akan menceritakan realokasi anggaran. Ada 5 triliun lebih, ada realokasi anggaran. Realokasi anggaran itu merubah belanja rutin pemerintah yang dianggap selama ini memboroskan anggaran pemerintah. Kemudian alokasi belanja publik tapi tidak memiliki kepentingan publik. Misalnya di dunia pendidikan, ada belanja 700 miliar lebih untuk TIK. Sedangkan yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan adalah ruang kelas baru. Sehingga anggaran itu digeserkan menjadi ruang kelas baru. Kemudian ada belanja rutin perjalanan dinas pemerintah. Yang dibutuhkan oleh pemerintah hari ini adalah jalan raya, bukan perjalanan dinas. Sehingga ada realokasi dari 700 miliar menjadi 2,4 triliun. Nah, kemudian ada sosialisasi yang biasa dibelanjakan oleh pemerintah. Yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini adalah banyaknya hampir 240.000 rakyat Jawa Barat tidak punya listrik. Maka ada realokasi hampir 250 miliar dari angka 9 miliar untuk belanja penerangan listrik warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semuanya masih dapat berjumpa dan mudah-mudahan teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman ya, kita sama-sama tahu ya bahwasannya Kang Deddy Mulyadi itu telah mendatangi KPK. Kita tadi juga sudah menonton cuplikan-cuplikan dari video Kang Deddy Mulyadi. Nah, oke teman-teman ya, ada video yang cukup menarik lagi, orang-orang atau netizen yang membela kinerja Kang Deddy Mulyadi. Kita simak videonya bersama-sama. Kang Deddy Mulyadi apa nggak kasihan ya kepada kita nih sebagai wakil rakyat gitu. Rakyat ya rakyat jelata lah di negeri sana. Kalau dulu sebelum Anda menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat itu kita bisa tidur di kamar yang mewah, yang bersih, bisa jalan-jalan, bisa studi banding keluar kota, keluar negeri. Sekarang nggak ada duit gara-gara semua dananya itu dipangkas oleh Deddy Mulyadi. Jadi untuk para bangsat-bangsat ini sekarang kerjanya hanya bisa nyinyir, hanya bisa mengelus dada karena nggak ada duit untuk ngelipat, untuk jajan lendir-lendir gitu Kang. Gimana Kang, apa nggak kasihan gitu Kang? Kalau dulu ketika dapat kunjungan keluar kota buat jajan lendir itu lumayan besar, sekarang nggak ada.
Kasihan, tolong dibantu ya Kang. Ada sosok kepala daerah yang sekarang ini lagi gencar-gencar membangun daerahnya dengan program-programnya yang membuat banyak orang kaget-kaget, terkaget-kaget. Ada yang memuji dan ada yang mengkritik. Tidak apa-apa kalian mengkritik, asal kritikannya itu membangun. Tapi kebanyakan kalau dilihat di media sosial, kritikannya ini menjatuhkan beliau ini. Siapa lagi beliau ini kalau bukan KDM, Gubernur Jawa Barat. Kalau saya sih, kalau menurut saya ikut memuji. Di mana kalian sampai sekarang masih jadi polemik di elit-elit politik dengan programnya beliau, yaitu memasukkan anak-anak sekolah yang bandel, yang tidak mau masuk sekolah, yang bolos, itu ke barak militer. Mereka bilang bahwa ini sudah melanggar HAM dan tidak ada undang-undangnya. Betul, tidak ada undang-undangnya. Tapi bagi saya, orang mau melakukan kebaikan itu ngapain butuh undang-undang, bos? Orang yang mau melakukan kejahatan itu yang butuh undang-undang. Memang kenapa kalau dikirim ke barak militer? Kan di sana kan anak-anak itu juga mandi pakai air biasa. Bukan mandi peluru seperti calon-calon TNI pada umumnya. Di sana juga mereka nggak mungkin diajar menembak. Karena buat apa menembak kalau dianya nolak? Ya, di sana bukan cuma disiplin aja kalau saya rasa sih. Pasti ada juga pelajaran-pelajaran lain dari faktor agama lah. Iya kan? Pasti ada. Psikolognya. Masa tentara nggak punya psikolog untuk mengajar anak-anak ini? Otomatis di sana pasti belajarnya tidak mungkin sama dengan calon-calon TNI, bos. Ya, jadi tolonglah, apalagi dewan-dewan perwakilan dari Dapil Jabar, jangan terlalu banyak omong, bung. Eksen. Harusnya kalian membantu itu gubernurnya. Kalian itu wakil rakyat, bos. Wakil menyampaikan inspirasi, wakil juga melakukan apa yang rakyat minta, bos. Begitu. Buat kepala-kepala daerah lain kalau mau tiru juga saya pikir lebih bagus juga. Supaya masyarakatnya tidak apa-apa lah. Tidak sedikit-sedikit minta bantuan pusat, sedikit-sedikit minta bantuan pusat. Terus gunanya kepala daerah apa, bos? Ya. Oke, buat Kang Deddy, maju Kang. Sikat. Kalau itu ya lebih baik untuk rakyat Bapak, sikat Pak. Jalankan saja Pak. Yang penting hati lurus, pikiran bersih, jalankan Pak. Oke? Mau orang bilang ini pencitraan untuk nanti mau calon presiden kah? Cek Sunda masa bodoh teing. Begitu Pak. Ya oke Pak, salam hormat. Sekarang banyak orang bilang bahwa KDM itu berpotensi menjadi RI 1 atau pemimpin di masa depan. Katakanlah iya. Lalu masalahnya apa? Kalau saya nggak ada masalah KDM itu menjadi RI 1. Yang menjadi masalah adalah para kompetitornya. Mulai kelojotan. Mulai kemarin yang ngaku pengangguran, bikin-bikin jembatan, ya kan? Mulai sibuk sendiri, mulai mengaku sudah tidak menjadi pengangguran lagi. Itu ada yang mendem, mulai nyuruh-nyuruh buzzernya nyerang KDM, ya kan? Nanti akan terbuka. Ini mulai muncul nih, udah mulai muncul benih-benih kompetisi ya. Benih-benih 2029 ini udah mau keluar nih. Mulai dari kubu kompetitornya KDM itu udah mulai ngeker, udah mulai nembak dari jauh. Nanti kelihatan juga mukanya itu siapa. Tapi ini semakin seru. Ayo kita lihat, kita song-song 2029. Nah oke teman-teman ya, itulah tadi beberapa video dari para netizen ya. Memang apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi, gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini cukup menarik perhatian dari masyarakat Indonesia. Walaupun Kang Deddy Mulyadi itu adalah Gubernur Jawa Barat. Akan tetapi, karena sering munculnya video-video dari Kang Deddy, gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, akhirnya cukup viral satu Indonesia.
Dan sebenarnya banyak netizen yang berkata dan menginginkan menginginkan gubernur yang seperti Kang Deddy Mulyadi. Walaupun mungkin itu sangat sulit teman-teman ya. Karena keberanian beliau, walaupun ada yang tidak suka, tentu saja pasti ada ya. Orang baik pun ada yang tidak suka, apalagi orang yang jahat. Seperti yang kita lihat bersama, banyak yang tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Kalau menurut saya itu setuju ya, orang kecil dan kita itu tentu saja berharap ada orang-orang, ada para pemimpin kita itu yang mampu, yang berani melakukan sebuah gebrak-gebrakan yang memang itu untuk rakyat. Nah, bagaimana menurut pandangan teman-teman semuanya? Dan terima kasih, mungkin hanya segitu dulu video kali ini. Mohon maaf kalau seandainya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.